Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, luar biasa. Kalian semangat ya hari ini. Hari ini hari apa, Nak? Senin. Ya, hari Senin. Tanggal berapa? 16. Ya, 16 Oktober 2023. Sehat semua ya? Ya. Hari ini lengkap? Oh, ada yang tidak masuk? Oh, ada ya. Nih 23 anak yang tidak masuk, 2 anak sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan ya. Ya, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah aku untuk membahaminya. Ya, pada jam pertama ini kita mau belajar apa? IPAS. Kalian suka IPAS? Enggak. Wah, ada yang suka, ada enggak? Kenapa enggak suka? Wah, IPAS itu menyenangkan, ya. Pelajaran yang menyenangkan. Sama, semuanya juga menyenangkan ya, tapi IPAS lebih menyenangkan. Hari ini pertemuan kita ya, sebenarnya pertemuan kedua lah. Yang pertama kita kemarin itu belajar apa? Siapa yang masih ingat? Bagian tumbuhan. Sebelum kita masuk hari ini fungsi-fungsi bagian tumbuhan, Us tanya dulu, bagian-bagian tumbuhan ada apa aja? Daun, hebatin, buah, bunga, akar. Ya, pinter-pinter sekali kalian masih ingat. Ya, kita mulai pelajaran hari ini fungsi-fungsi bagian-bagian pada tumbuhan. Uswitri sudah punya gambar di sini. Ini gambar replika tumbuhan ya. Siapa yang sering lihat tumbuhan? Ya, tumbuhan di mana aja? Di sawah. Di sawah ada, di rumah ada, di sekolah ada. Ya, ada bagian-bagiannya lengkap ya. Kalian bisa lihat daunnya, batangnya, buahnya. Yuk kita belajar fungsi-fungsinya. Ini adalah tumbuhan. Kita belajar dari bawah. Di bawah ini ada sebuah, wah, pintar sekali. Di bawah tanah ya, kita pelajari pada umumnya akar berada di bawah tanah. Akarnya di bawah tanah. Akar kenapa di bawah tanah? Fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Jadi akar itu mencari air. Buat apa? Buat minum. Buat pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Menyerap air. Siapa yang masih ingat paling ujung itu akar namanya apa? Apa Mbak Azani? Iya betul, namanya tudung akar. Tudung akar itu menerobos ke tanah, mencari celah-celah kecil untuk mendapatkan air, ya. Diseraplah. Selain menyerap air dan mencari nutrisi, garam mineral, ini kan makhluk hidup, jadi butuh namanya vitamin ya. Ini mencari garam mineral. Selain itu, akar juga sebagai penopang tumbuhan, menopang supaya tumbuhan dapat berdiri.
tegak, tidak bengkong, ya kan? Supaya berdiri tegak. Kalau bengkong tidak bisa tumbuh, ya kan? Ini sebagai penopang biar tegak. Ini fungsi akar. Apa tadi fungsi akar? Dalam iya, mencari air dan nutrisi di dalam tanah. Nutrisinya banyak ya, garam mineral, unsur hara ya. Setelah itu kita naik ke atas. Seret, ada yang namanya apa ini nak? Batang, ya kan? Pertumbuhan dari akarnya ada batang. Batang ki koyo pipa, kayak pipa ya. Pipa itu gunanya apa ya? Gunanya menghantarkan air, sampai jauh. Itulah kayak pipa itu ya nak. Menghantarkan air. Air dari mana? Dari akar. Tadi akar dapat air dibawa oleh batang. Jadi batang ini menghantarkan air dan nutrisi dari akar dibawa ke tubuh, terutama ke daun. Siapa yang tahu apa fungsinya air kok dibawa ke daun? Buat apa? Ya, kita pelajari ya. Yang pasti ini membawa air, nanti juga memberi makanan. Bagian tumbuhan lainnya yaitu daun nanti membuat makanan ini nak. Yang ngasih ke seluruh tubuh siapa? Ya batang ini. Jadi ini juga menghantarkan makanan. Semuanya butuh makan. Akar, batang, apalagi buah butuh makan. Nah, nanti hasilnya masakannya daun. Ya, lanjut. Setelah batang, air dibawa kemana? Kita fokuskan ke daun dulu. Kita fokuskan ke daun. Air dibawa ke daun. Untuk apa ya? Untuk membuat makanan atau biasa disebut memasak, membuat makanan. Nah, kita harus ingat yang buat makanan pada tumbuhan itu adalah daun. Daun memasak untuk membuat makanan dengan proses betul fotosintesis. Ini yang masak ya. Kita belajar lagi nanti kok bisa ya Us. Nanti dia punya namanya klorofil, zat hijau daun dan sinar matahari untuk memasak air dan karbon dioksida. Di sini di pinggir-pinggir daun ini ada namanya stomata. Siapa yang masih ingat stomata itu apa? Stomata. Kalau manusia, kalau daun namanya stomata untuk apa? Ya, siapa yang tahu stomata? Iya, Mbak Zani, stomata untuk apa? Untuk bernafas. Stomata ada di tepi-tepi daun, gunanya untuk bernafas. Apa itu bernafas? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu makhluk hidup pada umumnya. Berbeda dengan tumbuhan, khususnya tumbuhan pada siang hari, stomata ini menghirup karbon dioksida. Ya, menghirup karbon dioksida. Untuk apa? Bahan fotosintesis. Bahan fotosintesis, karbon dioksida dan air. Nanti dengan klorofil serta sinar matahari. Yang pasti kita harus tahu fungsi utama daun, membuat makanan. Tentunya makanan ini dibutuhkan supaya tanaman tumbuh dan berkembang.
Lanjut, setelah daun memasak, makanannya dibawa ke seluruh tubuh, termasuk ke buah. Nah, di sini ada buah. Buah itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Laus kok bisa ada buah? Bagaimana ya? Apakah cuma air dan makanan jadi buah? Tidak. Buah itu terbentuk dari hasil perkembangbiakan, yaitu dilakukan oleh bunga. Di sini ada bunga. Bunga. Siapa yang tahu bagian-bagian bunga? Yang lain dulu, Mbak Ita bisa? Ya, bunga ada satu, paling bawah ada apa? Mahkota. Terus ada apa lagi? Siapa yang ingat? Kelopak. Ada apa lagi? Yang lain bisa? Ada apa lagi di bunga, Mbak Gazia? Betul, serbuk sari. Ada apa lagi? Benang sari, sama benang sari, atasnya ada serbuk sari. Dekatnya benang sari. Paling tengah. Putih. Nah, di sini yang paling penting, semuanya penting, tapi yang paling penting adalah serbuk sari atau benang sarinya, atasnya ada benang sari dan putih. Nah, nanti serbuk sari itu jatuh ke putih, terjadi penyerbukan, ya. Dan penyerbukan itu, hasil dari penyerbukan ke bawah akan menghasilkan bakal buah dan terbentuklah buah. Kita pelajari lebih detail selanjutnya ya. Kita pelajari secara umum dulu. Pokoknya hasil dari alat perkembangbiakan ini, hasil perkembangbiakan yaitu buah. Buah apa tadi fungsinya? Tempat cadangan makanan dan ada melindungi biji di dalamnya. Buah itu ada kulit, ada daging buah dan biji. Ya, itu bagian-bagian buah. Selain buah, tadi juga sudah ada bunga. Bunga sebagai alat perkembangbiakan. Nih, dan akan menjadi biji. Kalian pernah lihat buah mangga? Kalau bunganya itu udah banyak, jadi sebentar lagi akan muncul buahnya. Masih semangat? Kita nyanyi dulu ya. Ya, kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu anti bullying. Masih ingat? Ya, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana berteman. Tak ada lawan, semuanya menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong menang. Teman-teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling dan sayang dengan teman. Ya, kita biar refresh dulu ya, break sebentar. Ada yang ditanyakan? Enggak, sudah paham? Ya, sudah paham. Yakin, anak hebat pasti bisa. Bu Switri kasih lembar dulu ya, Nak ya. Nih. Nanti kalian cukup menuliskan fungsinya. Ya. Fungsi-fungsinya. Nih. Nih. Iya. Oh, anak hebat pasti bisa. Oh ya. Sudah. Nih. Iya. Sebisanya.
Ya, sampun. Nggih. Nih. Sama persis. Iya. Artinya sama. Boleh. Iya, boleh. Pakai pensil boleh, pulpen boleh. Ya, coba dikerjakan dulu untuk latihan pemahaman kalian. Boleh. Ya. Ya, ditulis di sini. Ya. Nggak apa-apa. Batang. Iya, daun, bunga. Iya. Batang. Enggak, yang ini aja. Bisa ya? Ya, fungsinya di sini menyerap air, di sini menyerap air di dalam tanah. Iya. Di bawahnya. Ini bagaimana? Sudah? Ya, ada yang sudah. Nggak apa-apa. Ada yang belum. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, mudah ya. Bagaimana? Sudah? Sudah. Mudah ya? Ya, mudah sekali. Ya, dikumpulkan dulu ke depan, dikasih temannya ke depan saja. Ya, dikumpulkan ke depan. Iya. Nah, sudah di sini sudah, nggak apa-apa. Nih, hari ini belajar apa nak? IPA. Tentang apa? Tumbuhan. Mudah bukan? Mudah. Apa tadi fungsi akar? Menyerap air dan nutrisi di dalam tanah. Apa fungsi batang? Mengantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Apa fungsi daun? Membuat makanan. Apa fungsi bunga?
Ya kan, tumbuhan. Satu lagi apa? Buah. Apa fungsi buah? Ya, tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, semoga hari ini kita dipermudah dalam memahami ya nak ya. Sampai saat ini ada yang masih belum paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, untuk materi hari ini bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsi bagian tumbuhan cukup sampai di sini dulu. Semoga kita dipermudah. Minggu depan saya ulangi lagi serta kita tambah juga materinya. Kita belajar daun, buah, dan bunga ya. Yuk, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.